Jembatan TV, Jembatan Hati. DPRD nomor 1 tahun 2016 dinyatakan telah memenuhi quorum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, agenda paripurna kita hari ini adalah yang pertama, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Karimun tahun anggaran 2016 oleh Saudara Bupati Karimun. Pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Karimun tahun anggaran 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya saudara pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun. Yang kami hormati rekan kami Wakil Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat sipil, TNI, Polri serta instansi pertika di lingkungan Kabupaten Karimun. Yang hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati dan kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, rekan-rekan pers, hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka rapat paripurna penyampaian pengantar laporan pertanggungjawaban Bupati Karimun atau LKPJ Bupati Karimun tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dalam keadaan sehat dan sejahtera. Selawat dan salam tidak dapat dihadiahkan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasa syukur disampaikan atas ridhonya masih diberi kekuatan kemampuan untuk melaksanakan amanah rakyat Kabupaten Karimun dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah dan melaksanakan amanah tersebut tidak lepas dari dukungan semua unsur pemerintah dan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, penyusunan LKPJ Bupati Karimun yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Karimun ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya LKPD disusun dengan struktur penulisan yang memuat keterangan mengenai arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi dengan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam LKPD tahun 2016 ini adalah merupakan angka sementara yang belum selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah kembali akan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang bersifat final kepada DPRD melalui penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berisi tentang laporan keuangan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pada rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini akan saya sampaikan LKPD Bupati Karimun tahun anggaran 2016. Pada belanja daerah, dana yang dianggarkan sebesar 1.280.048.395,15 rupiah dan telah terrealisasi sebesar 1.074.259.105,51 rupiah, yang berarti terrealisasi sebesar 88,91%. 3. Pembiayaan. Pembiayaan daerah yang dalam hal ini terdiri dari pembiayaan penerima yang ditargetkan sebesar 28.548.594,15 rupiah sampai akhir tahun terrealisasi sebesar 28.688.594,15 rupiah. Dan pembiayaan pengeluaran yang ditargetkan sebesar 2.112.512.812 rupiah sampai akhir tahun 2016 terrealisasi sebesar 2 miliar rupiah, yang merupakan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Demikian gambaran kinerja keuangan daerah yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional dan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karimun dalam tahun anggaran 2016. Sebagai upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan taman pendidikan Al-Quran atau TPQ, seleksi dan musyawarah tilawatul Quran STQ atau MTQ, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Sumber daya manusia yang berkualitas tentu dihasilkan oleh proses pendidikan yang berkualitas pula. Upaya memperbaiki tingkat pendidikan adalah masalah prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan membaiknya tingkat pendidikan, setiap orang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan peran serta dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai tolak ukur pencapaian urusan pendidikan di Kabupaten Karimun, dapat dicermati indikator mutu pendidikan yang bisa dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM. APK untuk SD, MI, paket A pada tahun 2016 adalah sebesar 103,70%. Sedangkan tahun 2015 APK untuk SD, MI, paket A mencapai 106,31%. Sementara itu APM, SD, MI, paket A tahun 2016 tercatat sebesar 97,70%, dan ini menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun 2015 sebesar 97,25%. Selanjutnya untuk APK SMP MTS
paket B tahun 2016 mencapai 99,70% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 99,29%. Sedangkan APM SMP MTS atau paket B mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya itu 72,00% dan untuk tahun 2015 hanya mencapai 71,28%. Kemudian untuk APK SMA MK SMK paket C tahun 2016 mencapai 89,90%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015 yakni mencapai 89,79%. Sedangkan APM SMA MA SMK paket C tahun 2016 mencapai 61,50% dan juga mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya yakni 56,31%. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, di Kabupaten Karimun telah banyak dibangun sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Karimun, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Begitu pula dengan tenaga pendidik yang juga mengalami peningkatan baik segi jumlah maupun mutunya. Setiap tahunnya juga pemerintah daerah Kabupaten Karimun melaksanakan peningkatan sarana pendidikan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang optimal. Target yang ditetapkan untuk panjang jalan aspal sebesar 500,00 km, realisasi target dapat dikatakan sebesar 523.983 km atau tingkat capaian sebesar 104,797%. Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya perubahan ruas jalan provinsi yang diakomodir pada tahun 2016 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1863 tahun 2016. Adapun perubahan panjang jaringan jalan provinsi dari 124.085 km menjadi 143.720 km dan panjang jalan beraspal berubah dari 101,10 km menjadi 126,020 km. Target yang ditetapkan untuk persentase panjang jalan lingkar pulau dalam kondisi baik sebesar 65%. Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase panjang jalan lingkar pulau dalam kondisi baik tercatat telah mencapai 63,80% atau 31.334 km dari 49.112 km yang telah ditetapkan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat untuk masing-masing sektor pembentukannya. Dengan melihat masing-masing sektor, maka bisa diketahui sektor mana yang mengalami pertumbuhan meningkat dan sektor mana yang mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya pada tahun tertentu. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana pembangunan mempengaruhi keberhasilan kerja untuk setiap sektor ekonomi. Keberhasilan kinerja perekonomian Kabupaten Karimun yang diproyeksikan mencapai pertumbuhan sebesar 6,36% pada tahun 2016 tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada semua sektor penyusunnya. Dari 9 sektor utama, sebagian besar diantaranya menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali pada sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 adalah sektor transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 9,44%. Selama 4 tahun berturut-turut, pertumbuhan pada sektor ini menempati urutan tertinggi dibandingkan sektor lain. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang setiap tahunnya giat melakukan pembangunan fisik, baik infrastruktur maupun pembangunan gedung-gedung perkantoran. Bila kita bandingkan angka-angka laju pertumbuhan tiap sektor tersebut dengan angka pertumbuhan total, maka dapat dilihat bahwa ada 4 sektor yang berada di atas total laju pertumbuhan, sedangkan 5 sektor lainnya berada di bawah total laju pertumbuhan. Keempat sektor yang berada di atas laju pertumbuhan total tersebut adalah sektor pembangunan, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan dan penggalian.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian diduga karena subsektor perikanan sebagai subsektor utama penyusunan sektor pertanian mengalami kenaikan produksi yang kurang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut timbul akibat ancaman fenomena perubahan iklim global, overfishing, dan pencemaran, sehingga menjadikan jangkauan tangkapan menjadi semakin jauh dan efektivitasnya menurun. Pembangunan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan dirasa masih belum optimal ditengarai akibat kurangnya alat tangkap serta sumber daya manusia dalam bidang budidaya perikanan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan cara tradisional sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran setiap sektor lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Sebagian besar nilai tambah yang tercipta oleh suatu sektor ekonomi, maka peranan sektor tersebut semakin penting atau disebut juga sebagai sektor ekonomi dominan. Dalam jangka panjang, struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peran sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan, peranan sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dan proses ini, pergeseran peran harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dan suatu proses transformasi akan berbeda pada setiap daerah, tergantung pada karakteristik daerah tersebut. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Karimun, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah kawasan industri seperti Batam dan Bintan. Perbedaan yang terjadi karena daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung memerlukan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Struktur perekonomian Karimun didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, hutanan dan perikanan, konstruksi, industri, pengolahan, dan pertambangan dan penggalian. Peranan sektor perdagangan dan konstruksi selama 5 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya. Sektor pertambangan dan penggalian, industri, pengolahan, dan pertanian mengalami nilai fluktuatif. Hal ini berarti Kabupaten Karimun mulai bertransformasi dari sektor primer menuju sektor sekunder. Dengan demikian diharapkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Karimun semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Industrialisasi yang terjadi di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Karimun yang berbasis pertanian maupun sipil sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Walaupun secara kuantitatif masih rendah, namun bersama-sama dengan sektor pertambangan dan penggalian, secara kualitas sektor ini mulai menunjukkan peningkatan. Sektor perdagangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor konstruksi di Kabupaten Karimun mempunyai kontribusi yang terbesar bagi pembentukan PDRB. Setiap tahun sektor ini mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun 2016, kontribusi pada sektor perdagangan sebesar 1.637.830,12 rupiah atau 18,23%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.740.622,52 rupiah atau 16,37%. Dan sektor konstruksi sebesar 1.714.433,71 rupiah atau 16,12%. Sektor pertanian, di mana sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun bekerja pada sektor ini, menduduki peringkat kedua dalam kontribusi terhadap PDRB. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor harga yang semakin meningkat. Namun sulitnya meningkatkan nilai tambah produk pertanian dibandingkan produk lainnya juga menjadi salah satu penyebab turunnya kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB. Sektor konstruksi urutan ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB.
Peranan sektor ini setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya proyek pemerintah yang bersifat multi-year. Sektor pembangun atau konstruksi mempunyai efek multiplier efek yang cukup besar terhadap sektor lainnya dalam pembentukan PDRB, sehingga perhatian pemerintah terhadap sektor ini cukup besar dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun, sedangkan sektor lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sektor dengan kontribusi kurang dari 1% adalah sektor pengadaan listrik dan gas dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Secara umum, besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Saudara Ketua Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, total besaran angka investasi pada wilayah di luar kawasan FTZ sampai dengan tahun 2016 mencapai 420 miliar 965 juta rupiah. Sebagainya untuk PMA 12 miliar 540 juta rupiah dan untuk PMDN sebesar 400 miliar 425 juta rupiah. Sedangkan pada kawasan FTZ sampai dengan tahun 2016 mencapai total 16 triliun 442 miliar 94 juta 962.258,40 rupiah. Sebagiannya untuk PMA 11 triliun 310 miliar 320 juta 824.429,40 rupiah, dan untuk PMDN sebesar 5 triliun 131 miliar 774 juta 137.829 rupiah. Pada kesempatan ini, di samping pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016, perlu kami sampaikan bahwa buah dari kerja keras pemerintah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat, pemerintah Kabupaten Karimun telah memperoleh penghargaan prestasi yang cukup membanggakan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penghargaan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Karimun yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori nilai BB atau sangat baik menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun melalui peningkatan kinerja birokrasi dan akuntabilitas pelayanan publik. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri penyampaian RKPJ akhir tahun anggaran 2016 Bupati Karimun kepada DPR Kabupaten Karimun, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan tulus kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi terhadap seluruh proses pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas kewajiban konstitusional saya selaku Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas supaya perjuangan kita bersama dalam mengemban tugas dan kewajiban demi kepentingan bangsa dan negara menuju Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terdepan berbasis maritim yang dilandasi dengan iman dan takwa. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun, 27 Maret 2017, Bupati Karimun Haji Aunur Kafir. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Karimun yang telah menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Karimun tahun 2016.